Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa bantu support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Thank you. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, masih sama aku Tessa, teman-teman. Hari ini aku tidak akan bahas mengenai beauty ataupun review produk. Hari ini aku akan cerita mengenai bisnis yang sedang aku jalanin saat ini, yaitu bisnis Oriflame. Nah, sebenarnya teman-teman, sepanjang dari perjalanan aku menjalankan bisnis ini, aku sering banget dapet prospek yang menurut aku sih mereka sebenarnya tertarik untuk join Oriflame, tertarik untuk berbisnis di Oriflame, tapi mereka itu banyak dapat notice dari lingkungan sekitar yang bilang jangan deh join Oriflame, Oriflame itu bisnis penipuan, gitu-gitu teman-teman. Jadi kan mereka akhirnya timbul keraguan, bener nggak sih bisnis ini tuh bisnis penipuan, gimana gitu ya. Aku yakin teman-teman yang nonton video ini pasti juga pernah ngalamin hal yang sama kayak aku. Dan di video kali ini aku akan share ke teman-teman, kita akan cari tahu apakah benar Oriflame itu bisnis penipuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, kita mulai dari membahas tentang sejarah berdirinya Oriflame. Jadi Oriflame ini didirikan pada tahun 1967 oleh dua orang kakak beradik namanya Bapak Robert dan Bapak Johannes Avionik bersama satu orang rekannya namanya Bapak Bengt Hellsten di Stockholm, Swedia, negara Eropa sana teman-teman. Visi dari perusahaan Oriflame ini adalah untuk mendirikan sebuah perusahaan kecantikan yang berbahan dasar alami tapi tidak diuji cobakan terhadap hewan teman-teman. Jadi pada masa itu, pada zaman itu sedang marak banget pengujian kosmetik atau bahan-bahan untuk produk kecantikan itu kepada hewan. Nih aku mau bacain sedikit ya artikel yang aku temui, di mana di sini disebutkan bahwa industri kosmetik itu mulai menjamur sejak memasuki abad 20, yang mana perusahaan kosmetik yang pertama kali berdiri adalah Lever Brothers atau kita kenal dengan Unilever sekarang pada tahun 1937. Kemudian diikuti dengan berdirinya Procter & Gamble pada tahun 1879, dan mana kedua perusahaan ini awalnya hanya memproduksi sabun aja, tapi lama-kelamaan berkembang, berinovasi, akhirnya mulai menjual kosmetik teman-teman, seperti lipstick, parfum, bedak gitu ya. Yang mana akhirnya pada tahun 1932 ada 4 perusahaan besar yang menguasai industri kosmetik, yaitu P&G, mungkin teman-teman pernah dengar sering ya, Unilever, Avon, sama L'Oreal. Nah, di sini keempat perusahaan ini yang hingga saat ini menjadi perusahaan induk bagi ratusan merek kecantikan di dunia. Jadi kan perkembangan industri kecantikan itu semakin lama semakin besar teman-teman. Dan ini yang mengakibatkan kekhawatiran di mana di balik kesuksesan perusahaan kosmetik terdapat kekejaman terhadap hewan yang terjadi di laboratorium mereka. Jadi mereka itu sebelumnya melakukan pengujian terhadap hewan, sehingga dengan bertambah besarnya skala produksi untuk produk kecantikan, otomatis akan banyak banget hewan-hewan yang dijadikan bahan uji coba. Nah, itulah yang mendasari sebenarnya Bapak Johannes dan Bapak Robert serta Bapak Bengt Hellsten ini untuk pengen bikin sebuah perusahaan yang mana berbahan dasar alami dan tidak diuji cobakan terhadap hewan. Gitu teman-teman. Nama Oriflame sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu Aurea Flama, yang mana artinya adalah golden flame atau api emas. Nah, logo golden flame ini juga sering dijadikan lambang oleh kerajaan Prancis di kapal perang mereka ketika melawan musuh ya, ini di abad pertengahan. Jadi boleh kita artikan golden flame itu menunjukkan sesuatu yang kuat dan tidak terkalahkan gitu, keberanian, kekuatan, dan sesuatu yang tidak terkalahkan. Mungkin ini juga yang menjadi filosofi bagi Bapak Robert sama Bapak Johannes untuk mengambil kata Aurea Flama untuk menjadi nama perusahaan mereka, yang akhirnya terbentuklah Oriflame gitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman beberapa tahun-tahun penting sepanjang perjalanan Oriflame, dimulai dari pendiriannya pada tahun 1967. Sekarang langsung ke 1970, aku baca ya biar nggak salah gitu. Di tahun 1970 teman-teman, ini untuk pertama kalinya Oriflame mencetak katalog dalam bentuk buku ya, katalog bulan Agustus pada tahun 1970 sebanyak 1000 eksemplar, yang mana mereka menggunakan katalog sebagai media untuk menjual produknya. Dan produk yang paling best seller pada saat itu adalah Tender Care teman-teman.
Jadi kalau saat ini teman-teman masih pakai produk Tender Care, itu berarti teman-teman udah pakai produk legend, produk hero-nya Oriflame ya, Tender Care. Lanjut ke 1982, di tahun 1982 Oriflame mulai masuk ke bursa saham London gitu ya, Inggris. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan Oriflame ini benar-benar perusahaan yang real, yang ada perusahaannya, yang berdirinya tuh napak gitu teman-teman, bukan perusahaan yang cuma jualan mimpi katanya, bukan gitu teman-teman. Lanjut di tahun 1986 Oriflame mulailah masuk ke Indonesia ya. Terus 1997 mulailah website Oriflame yang pertama diluncurkan, namanya oriflame.com. Nah, di tahun 1999 Oriflame bekerja sama dengan Ratu Sylvia dari Swedia untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama World Childhood Foundation, di mana yayasan ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan nasib anak-anak yang terpinggirkan dari seluruh dunia, terutama perempuan. Nah, kira-kira nih, kalau teman-teman bisa menelaah gitu ya, untuk sebuah perusahaan bisa bekerja sama dengan pejabat tinggi sekelas Ratu, itu kira-kira perusahaannya beneran ada atau abal-abal? Pastinya perusahaan beneran ada, nggak mungkin Ratu berani mengambil risiko bekerja sama dengan perusahaan fiktif. Itu nggak mungkin banget teman-teman. Lanjut di tahun 2008, Oriflame mulai membuka pusat penelitian dan pengembangan yang namanya Oriderm. Di sini ada ruang uji klinis khusus di mana semua produk dapat diuji cobakan pada konsumen untuk hasil yang nyata. Jadi penguji cobaannya itu nggak lagi sama hewan teman-teman, tapi pada orang real gitu, manusia real dengan keadaan fisik yang memang sehat. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Di tahun 2009, Oriflame juga membuka Skin Research Institute untuk meriset menciptakan inovasi untuk perawatan kulit berikutnya. Jadi Oriflame tidak hanya stuck di penciptaan produk yang A misalkan, udah berhenti gitu, enggak. Tapi Oriflame terus berinovasi, bekerjasama dengan banyak ilmuwan Oriflame langsung gitu ya, untuk menciptakan produk-produk baru gitu, inovatif gitu teman-teman. Dan di tahun 2015, Oriflame mulailah meluncurkan rangkaian perawatan skincare-nya yaitu Novage. Nah, itu adalah beberapa tahun-tahun penting sepanjang perjalanan karir Oriflame, mulai dari berdiri 1967 di Swedia sampai pada tahun 2015. Itu yang aku catat di sini ya. Dan pada tahun ini, pada saat ini Oriflame sudah mengalami perkembangan yang amat sangat pesat banget teman-teman. Tidak hanya berdomisili di Stockholm, Swedia aja atau di Indonesia aja, tapi banyak banget tersebar di hampir seluruh negara-negara di dunia. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas beberapa fakta mengenai perusahaan Oriflame. Fakta yang pertama adalah mulai dari tahun pendiriannya di tahun 1967 hingga saat ini, Oriflame sudah tersebar di lebih dari 62 negara di dunia teman-teman. Jadi nggak cuma ada di Stockholm atau di Indonesia aja, tapi ada di lebih dari 62 negara di dunia. Fakta yang kedua, Oriflame punya 5 pabrik milik sendiri di 5 negara yang berbeda. Bayangkan teman-teman, kira-kira perusahaan sebesar apa sih yang punya 5 pabrik, punya sendiri, yang tersebar di 5 negara yang berbeda. 5 negara loh ya teman-teman, bukan 5 kecamatan atau kelurahan gitu, nggak, 5 negara. Ada di Swedia, ada Rusia, Polandia, Cina, sama India. Jadi ada di 5 negara. Terus fakta yang ketiga adalah Oriflame sudah terdaftar di bursa Nasdaq OMX. Fakta selanjutnya, Oriflame juga bekerja sama dengan lebih dari 100 ilmuwan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang kualitas atau pengujian produk Oriflame, sudah diuji oleh ilmuwan-ilmuwan yang handal ya, jadi tidak perlu khawatir lagi. Fakta selanjutnya, Oriflame merupakan perusahaan social selling nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya terdaftar juga di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi APLI ini adalah organisasi yang membawahi perusahaan-perusahaan dengan sistem direct selling atau penjualan langsung. Nah, APLI inilah yang nantinya akan memonitor kegiatan dari perusahaan yang ada di yang menjadi anggotanya. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar oleh anggotanya, ini nanti APLI yang akan mengambil tindakan teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir sebenarnya. Teman-teman sudah terlindungi oleh APLI kalau teman-teman join Oriflame ya, udah tenang, udah nggak perlu khawatir lagi. Dan fakta selanjutnya, semua produk itu berbahan dasar alami yang tidak diuji cobakan terhadap hewan. Jadi hasilnya benar-benar relevan gitu sama kulit manusia.
Dan yang selanjutnya, Oriflame sudah mendapatkan sertifikasi halal BPOM dan sertifikasi BPOM dan halal MUI, teman-teman. Juga sudah ada standar dari produk Eropa dengan sertifikasi untuk setiap produk yang akan diekspor ke Eropa dan Asia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir baik dari segi perusahaannya, apakah perusahaan itu benar-benar ada, ataupun dari segi produknya, karena memang dari awal pendirian pun pendiri Oriflame ini sudah berpikir gimana caranya menghasilkan produk yang berbahan dasar alami yang tidak diujikan sama hewan gitu. Udah segitunya mikirin, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir ya. Sekarang aku mau serahin ke teman-teman penilaiannya seperti apa, apakah Oriflame ini bisnis penipuan atau enggak. Nah, faktanya setelah aku beberkan panjang lebar pun masih ada orang yang beranggapan Oriflame itu bisnis penipuan. Sebenarnya kenapa sih Oriflame itu bisa dibilang bisnis penipuan? Nah, jawabannya ini, teman-teman. Karena Oriflame dalam menjalankan bisnisnya menggunakan sistem multi level marketing. Sebenarnya yang bikin Oriflame dibilang bisnis penipuan itu bukan karena Oriflame-nya, tapi karena image dari MLM-nya, ya. Nah, MLM ini sebenarnya ada banyak banget juga jenisnya, teman-teman. Ada MLM murni, ada juga MLM bisnis jaringan yang mengatasnamakan MLM, padahal mereka itu money game gitu. Tidak semua, catat ya, tidak semua bisnis jaringan itu adalah bisnis MLM, itu enggak semua, teman-teman. Dan itulah yang mengakibatkan Oriflame juga akhirnya terkena dampak dapat cap gitu ya, Oriflame penipuan, karena sistem menjalankan bisnisnya menggunakan sistem multi level marketing. Nah, pembahasan mengenai MLM ataupun apa bedanya dengan money game itu mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Goals aku untuk video kali ini adalah teman-teman tahu dulu apa itu Oriflame dan kenapa sampai ada orang yang bilang Oriflame itu penipuan. Sekarang udah terjawab ya bahwa Oriflame mendapat cap penipuan itu karena Oriflame menjalankan sistem multi level marketing. Padahal multi level marketing atau MLM murni itu sebenarnya bagus banget, teman-teman. Kalau kita pelajari lagi, MLM itu sebenarnya sangat bagus sekali. Tapi prakteknya yang membuat orang-orang menyalahartikan atau tidak membedakan antara MLM dengan money game. Sekian video dari aku, teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-temannya yang mungkin butuh informasi ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.